Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam yang mulia ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam mengkaji kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mencatat langkah kita sebagai upaya di dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalam jalan itu mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengan langkahnya menuju majlis itu, atau dengan jalan itu, jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menuju surganya, dan dimudahkan segala sarana dan amal usaha di dalam menuju kepadanya. Ahibati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan kajian kita pada malam yang mulia ini, yang mana kita sampai pada poin yang ke-14 di dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsy istawa wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makan. Perkataan muallif rahimahullah, Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Tuhan kita itu adalah awwalun, yang pertama, bila mata, tanpa kapan, wa akhirun bila muntaha, dan Tuhan kita itu adalah yang paling akhir tanpa batas akhir. Allah Jalla wa'ala adalah awal bila bidayah. Allah itu yang pertama tanpa ada permulaannya. Allah pertama tanpa ada permulaan. Itulah yang harus kita percayai dan kita imani. Wa akhir, dan Allah itu yang paling akhir. Bila nihayah,
tanpa ada akhirnya. Dikatakan oleh Allah, huwal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahir, atau wal zahiru wal batin. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah tabaraka wa taala yang maha awal, yang maha akhir, yang zahir dan yang batin. Dikatakan hadhihi asmaun mutaqabilah. Ini adalah nama-nama Allah yang saling berhadapan yang satu dengan yang lainnya. Awal berhadapan dengan akhir, zahir berhadapan dengan yang batin. Dikatakan al-awwal yuqabiluhu al-akhir wal zahir yuqabiluhu al-batin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam nama-nama Allah ini telah menjelaskan tentang apa maksud dan maknanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengartikan antal awwal wa laisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa antal zahir falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai'. Dikatakan oleh Allah, oleh Rasul, ya Allah, engkaulah yang pertama, laisa qablaka syai', tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Yakni awal yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, awal yang benar-benar awal, belum tidak ada sebelum Allah sesuatu pun. Wal akhir, dan Allah yang terakhir, laisa ba'daka syai', katanya Rasul, tidaklah sesudahmu sesuatu, tidak ada sesuatu sesudah Allah. Makanya Allah yang menguasai segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir. Allah yang meliputi segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir. Sebagaimana huwa dzahir, dikatakan oleh Rasul, wa anta dzahir, engkaulah ya Allah yang maha dzahir. Apa artinya dzahara? Nampak. Sesuatu nampak itu kalau dia paling apa? Paling tinggi. Sesuatu yang paling nampak kalau dia paling tinggi, iya kan? Makanya diartikan oleh Rasul makna zahir, wa anta dzahiru falaisa fawqaka syai', maka tidak ada di atasmu sesuatu pun, maka Allahul a'la. Allah itu maha tinggi. Laisa fawqahu syai', tidak ada di atas Allah sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Laisa fawqaka syai', katanya Rasul. Wa antal batin, dan engkau ya Allah al-batin. Apa artinya batin? Yang paling dalam, iya kan? Laisa dunaka syai', tidak ada yang lebih dalam daripada Allah. Artinya Allah itu menguasai segala sesuatu. Awal sampai akhir Allah yang menguasai, yang atas sampai yang paling bawah Allah yang menguasai. Ini adalah yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Ini tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang lebih tahu tentang Al-Qur'an daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Tidak ada. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad az-dzikra, agar supaya az-dzikra yang dimaksud adalah Al-Qur'an, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka ini adalah tugas dan kewajiban Rasul menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan Rasul telah menjelaskan. Kewajiban kita adalah menerima penjelasan Rasul dan mempercayai apa yang telah dijelaskan oleh Rasul. Bolehkah kita memiliki makna yang lain selain daripada apa yang dijelaskan oleh Rasul? Tidak boleh. Maka dari itu ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasannya ad-dhahir di situ adalah dhahara lil uqul wa dhahara bil barahin. Dhahir yang dimaksud apa? Yang nampak bagi akal dan yang nampak dengan bukti-bukti. Lah, Rasul tidak menafsirkan itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan zahir laisa fawqahu syai'. Tidak ada di atas Allah sesuatu pun. Yani makna zahir yani al-a'la. Makna zahir apa? Al-a'la. Yani Allah yang maha tinggi. Makanya kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, a'la laisa fawqahu syai'. Tidak ada di atas Allah sesuatu pun. Maka makna yang mengatakan dengan dhahara lil uqul wa dhahara bil barahin, hakikatnya ini adalah penyimpangan terhadap makna yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya. Supaya apa? Supaya lari dan tidak bisa ketemu bahwa yang dimaksud itu adalah Allah ada di atas arsy-Nya. Inilah tipu muslihat yang dilakukan oleh mereka orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sejenisnya, yang mereka ingin melarikan makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kejahatan mereka. Kejahatan mereka sehingga kita tidak bisa meyakini sesuatu yang benar tentang Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Padahal di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada keimanan, ada apa? Pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala dengan mengatakan awwalu bila mata atau awwalun bila mata. Dikatakan awal bila bidayah, awal tanpa permulaan, wal akhir huwallazi laisa ba'dahu syai'. Yani tidak ada setelah Allah sesuatu, yani bila nihayah. Wa dhahir alladzi laisa fawqahu syai' fawqa makhluqatih. Allah itu di atas makhluknya, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Di dalam surat Al-An'am ayat 18 Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah itu qahir, maha memaksa di atas hamba-hambanya. Allah fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, dan Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 61, dan dialah Allah Al-Qahir yang memaksa di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan Allah mengirimkan atas kalian para penjaga.
Lahu fauqiyatud dzat. Allah itu memiliki fauqiyah adzat, yakni ketinggian di dalam zat, wa fauqiyatul qahr, dan ketinggian di dalam kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki wa anta al-batin, adapun perkataan dan engkau al-batin, falaisa dunaka syai', yakni yang dimaksud di sini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu kulla syai', la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas para makhluknya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di dalam bawatin, yakni di dalam sesuatu yang paling dalam yang ada pada makhluknya. Dan apa saja yang ada di dalam dada-dada makhluknya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidaklah tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala seperti itulah keadaannya. Maka kalau kita memahami ini adalah bantahan bagi semua orang yang mereka bingung akibat ulah mereka sendiri, bulet karena ulah mereka sendiri. Yani kenapa kita katakan bulet, bingung? Mereka awalnya menyamakan Allah dengan makhluk. Habis gitu, ya Allah, kita kok menyamakan Allah dengan makhluk? Akibat ulah mereka sendiri. Mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Akhirnya mereka meniadakan bagi Allah sifat. Ketika mereka meniadakan bagi Allah sifat, mereka juga bingung. Kok Allah tidak punya sifat? Nah, kalau begitu kita sifati yang namanya sifat wajib atau sifat darurat. Sudah disifati dengan sifat darurat, kok banyak yang tidak bisa masuk. Akhirnya ayo dah kita masukkan ke dalam sifat yang darurat ini. Akhirnya mereka sibuk untuk mencari takwil setiap sifat. Bulet enggak? Kalau mereka dari awal mengikuti saja apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan yang difahami oleh Rasulnya, selesai apa tidak? Selesai. Makanya mereka ini komplotan orang ruwet, orang bulet. Ya seperti ini. Sehingga memakai makna yang model takwil, yang model ini, model itu, yang ujung-ujungnya ketika ditanya semuanya juga kacau. Karena takwil itu kembali kepada diri orang yang mentakwilkan. Masing-masing orang terserah takwilnya bagaimana. Padahal gak simple. Apa yang dihabarkan oleh Allah, yakini, percayai. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh maknanya, jangan bicara tentang hakikatnya bagaimana, tentang kaif. Kita tidak tahu tentang kaif. Yang kita tahu adalah maknanya seperti itu, kaifiyahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu pun. Maka semuanya beres, semuanya selesai. Makanya mereka akhirnya bilang apa? Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Kemudian apa lagi? Susah. Mereka untuk ngomong akhirnya susah, bingung sendiri enggak? Kalau kita dari awal mengikuti Allah, Allah bilang huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, selesai. Makanya kita bilang inilah, karena mereka itu berulah, ya sudah, akibat ulah mereka muter-muter, tidak pernah ketemu, muter-muter tidak pernah ketemu. Yang ada adalah kepingin nantang semua orang seluruh
dunia, dan tidak pernah puas mereka mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak yakin. Kalau mereka yakin, selesai masalah. Makanya orang-orang ahlu takwil tidak pernah yakin dengan apa yang mereka yakin. Untuk memuaskan itu mereka ingin berdebat, terus ingin debat untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah lebih cerdas, lebih pinter, seperti itu. Padahal tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri atau Rasul yang telah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyistawa. Allah itu mengetahui asir, sesuatu yang sir, rahasia, wa akhfa, dan sesuatu yang paling tersembunyi. Ya'lamu sirra wa akhfa, yang rahasia Allah ketahui, yang akhfa, yang paling tersembunyi pun Allah tahu. Jadi tidak ada orang bisa lari menyembunyikan diri dari Allah untuk masalah apa? Masalah kesalahan dan dosa atau apapun. Tidak ada yang tidak ada yang bisa merahasiakan dari Allah dan menyembunyikan dari Allah. Semua Allah tabaraka wa ta'ala ketahui. Bahkan Allah tahu sebelum kejadiannya. Dan kalau terjadi bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Dan Allah yang menjadikan kejadian itu. Coba, itu yang harus kita imani. Ini semua kejadian diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan Allah lah yang mewujudkan untuk sesuatu itu terjadi. Itu yang kita imani. Sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa 'alal arsy istawa, dan Allah di atas arsy-Nya berada. Istawa, berada. Yani berada di atasnya, itu namanya istawa. Berada di atasnya itu namanya istawa. Jangan tanya bagaimana keberadaannya. Keberadaannya itu gimana? Nempel, tidak nempel, ini bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Bagaimananya Allah itu di atas arsy, bukan urusan kita. Jangan ngomong sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan ngomong sesuatu yang kita tidak tahu. Sampaikan saja apa yang disampaikan oleh Allah. Selesai urusannya. Selesai urusannya. Tidaklah kita itu sok tahu di dalam hal ini, kecuali menjerumuskan kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, yang kemudian kita tidak bisa mendapatkan jawaban, dan kemudian kita memaksakan diri untuk menjawab. Maka inilah dasar kesesatan. Inilah dasar kesesatan, melampaui batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa 'alal arsy istawa. Ini menunjukkan kepada kita, walaupun Allah ada di atas arsy-Nya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Makanya tidak menghalangi keberadaan Allah di atas arsy-Nya, kemudian Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Zumar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah atau wa ma qadarullah haqqa qadri, dan tidaklah mereka itu
memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan, yakni menghargai Allah dengan sebenar-benarnya penghargaan, padahal bumi itu seluruhnya ada di dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit itu matuyat biyamini, dihamparkan di hadapan di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di sini karena langit bumi itu kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sehingga Allah tabaraka wa taala bisa meliputi dengan ilmunya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bisa meliputi dengan ilmunya segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya. Jangan dibayangkan dengan bayangan apapun. Semua bayangan tentang Allah semuanya salah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba matsalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa iyyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fal talib wal matlub wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, dimisalkan dibuat permisalan bagi kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bagi permisalan tersebut. Yani di sini Allah membuat sebuah permisalan. Sesungguhnya orang-orang yang kalian menyeru dari selain Allah, yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dzubaban. Semua sesembahan dari selain Allah itu tidak bisa menciptakan lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka itu berkumpul bersama-sama untuk menciptakan apa? Seekor lalat. Dipikir gampang menciptakan seekor lalat. Susah. Kemudian wa iyaslubhumudz dzubab syai'an, kalaupun lalat itu mengambil dari mereka sesuatu, la yastanqidhu min, mereka juga tidak bisa mengambil yang diambil oleh lalat. Lalat itu nempel di hidungnya, apa yang diambil lalat itu? Hah? Bisa dia ngambil apa yang diambil oleh lalat? Tidak bisa. Ayastanqidhu. Iya kan? La yastanqidhu minhu, yani tidak bisa mengambil apa yang diambil oleh lalat. Dha'ufat talibu wal matlub. Orang yang mencari, yang berdoa lemah, yang didoai juga lemah. Ini yang kalian berdoa kepadanya. Kalian sudah lemah, minta sama orang yang lemah. Bodoh enggak? Bukan bodoh, tolol. Katanya kalau bodoh itu orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, adamul ilm, itu jahil. Tidak punya ilmu, itu namanya bodoh. Tapi kalau orang sudah tidak punya ilmu, faham sesuatu yang terbalik, fahamnya terbalik, ini namanya tolol. Lebih parah dari bodoh. Makanya orang yang seperti ini jahlun murakkab, bodoh yang double. Bodoh yang double. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. yakni tidak mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu mereka dengan perbuatan mereka telah melakukan penghinaan kepada Allah dengan mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu penghinaan bagi Allah atas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka lakukan? Tapi walaupun demikian mereka tidak akan bisa menghina Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah tidak akan menjadi terhina dengan apa yang mereka lakukan. Justru mereka lah yang menghinakan diri mereka sendiri, mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, ta'alallahu amma yusyrikun, Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa ilmuhu bikulli makan. Pengetahuan Allah itu meliputi segala tempat. Wala yakhlu min ilmihi makan, dan tidak ada sesuatu tempat yang kosong dari pengetahuan Allah. Yani semua diliputi oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bersama kita pengetahuannya. Yani Allah itu mengetahui. La yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak menjadi satu najwa, omongan orang berkumpul bisik-bisik, iya kan? 3 orang kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kecuali Allah yang tidak ada 5, kecuali Allah yang ke-6. Tidak ada yang lebih banyak daripada itu ataupun yang lebih sedikit daripada itu, kecuali Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'iyatullah di sini ma'iyatul ilmihi, yakni kebersamaan Allah secara pengetahuannya, yakni Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat, tidak ada yang tersembunyi. Maka dari itu wa ilmuhu bikulli makan la yakhlu min ilmihi makan, yakni dikatakan oleh Allah wa innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan juga dikatakan oleh Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang ada di darat maupun apa yang ada di laut. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Coba dikatakan oleh Allah, dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut, dan tidaklah jatuh dari satu daun kecuali Allah mengetahuinya, tidak juga satu biji di kegelapan daripada bumi, tidak juga yang basah, wala yabis, tidak juga yang yang sudah kering, yang basah maupun yang sudah kering, kecuali semuanya ada di dalam kitabun mubin, ada di dalam kitabin mubin, yakni di dalam lauhil mahfud, semua sudah tercatat. Makanya tidak ada kejadian apapun di dunia ini kecuali Allah mengetahui, sudah ditulis, Allah menghendaki, dan Allah yang menjadikannya. Maka itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu tidak bisa Allah itu dikiaskan dengan apapun. Allah tidak bisa dikiaskan dengan sesuatu apapun. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala al-muallif wa la yaqulu fi sifatir rabbi ta'ala kaif walima wa illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Coba, ini prinsip pemahaman tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif, jangan mengatakan di dalam sifat Allah kaif, bagaimana, walima, dan kenapa. Kecuali orang yang mengatakan itu, dia itu ragu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang ragu berarti dia tidak percaya. Ada seorang ngabarkan, saya sudah bayar utang
Kalau kita percaya orang itu, kita tidak tanya lagi bagaimana itu bayar utang. Iya kan? Kalau kita sudah percaya, kita tanya bagaimana bayarnya, karena kita ingin mengorek, iya kan? Tidak percaya dengan yang ingin, sampai orang itu bisa membuktikan. Makanya ketika Allah bilang Allah itu begini, bagaimana Allah begitu? Tidaklah orang ini bertanya seperti itu kecuali dia ingin agar Allah membuktikan dirinya seperti itu. Berarti orang ini perlu bukti. Karena tidak ada bukti sehingga dia merasa ragu. Padahal disitulah keimanan. Makanya jangan bertanya di dalam sifat Allah kaif. Kalau Anda bertanya kaif, Anda berarti ragu. Wala lima, kenapa kok begitu? Kenapa begitu? Itu pun juga Anda ragu. Karena tak pertanyaan itu seakan Anda menuntut Allah untuk membuktikan. Tidaklah orang yang menuntut bukti kecuali orang yang ragu. Kalau orang yang percaya kepada Allah, apapun yang dikatakan oleh Allah itu benar adanya. Itu benar adanya. Itu benar adanya. Kalaupun kemudian Allah menceritakan, maka itu seperti apa yang dikatakan oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim bertanya, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati nanti? Awalam tu'min? Tidakkah engkau itu beriman? Bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hati itu menjadi tenang. Sudah ada keimanan, iya kan? Dikasih tahu oleh Allah, maka ada atau tidak adanya tidak mengurangi. Tapi yang masalah adalah ketika orang itu dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah, makanya ia perlu untuk memalingkan makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kesesatan mereka. Makanya kita bilang kejahatan ahlu ta'wil memalingkan kita dari meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Padahal keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulah mereka, berapa banyak orang yang disesatkan oleh mereka, meyakini sesuatu yang tidak seharusnya diyakini. Makanya mereka adalah penjahat akidah. Kita bilang apa? Mereka adalah penjahat akidah. Kok jahat sekali nyebutkannya? Tidak ada yang lebih jahat daripada orang yang memalingkan akidah yang hak kepada akidah yang batil. Iftira 'ala Allah. Mereka seakan-akan telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah dengan kedustaan? Maka mereka itu menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedustaan. La nasyukku fi dzalik. Dan kita tidak meragukan di dalam hal ini. Mereka telah berdusta atas nama Allah, karena takwil yang mereka lakukan itu adalah upaya untuk memalingkan dari apa yang Allah menyifati dirinya dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada poin nomor 16. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.